tough love. You take it or leave it. Washed up, don't want to believe it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila dari kelas 4B Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Ayu Azhara. Tema yang akan dibahas mengenai outlook perekonomian Indonesia. Di sini saya akan membahas berdasarkan semua materi yang sudah dibahas selama perkuliahan untuk kemudian dianalisa akar masalah perekonomian di Indonesia, serta kenapa setiap kebijakan selalu ada positif dan negatif, serta menganalisa gambaran perekonomian masa depan. Mengenai tiap-tiap materi yang sudah kita bahas secara daring ini, yaitu yang pertama pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam, dilanjutkan dengan materi redominasi uang dan stabilitas ekonomi. Pada kelompok 3 yang masih berhubungan dengan alat tukar, yaitu membahas dinar dan dirham mata uang penyelamat dunia. Kemudian pengaruh penyebaran COVID-19 terhadap kebijakan moneter Indonesia. Di tengah pandemi yang dibahas sebelumnya, dunia juga telah dilanda masalah ekonomi dari perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok yang dibahas pada kelompok 5. Juga membahas materi yang masih berkaitan yaitu mengenai perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Selanjutnya masih pembahasan dalam negeri yaitu bencana dunia dan munculnya ide revisi APBN. Dilanjutkan lagi membahas peran zakat dalam perekonomian umat. Dan terakhir membahas tentang isu penerapan kebijakan ekonomi terbuka dan tertutup di Indonesia. Terdapat berbagai macam masalah dalam materi yang dipaparkan pemateri selama perkuliahan yang mewajibkan tiap kelompok memiliki sisi pro dan kontra. Masalah yang dibahas dari perekonomian di situ yaitu kemiskinan, ketenaga kerjaan, berbagai macam kebijakan baik wacana maupun yang sudah diterapkan seperti masalah zakat, masalah revisi APBN, masalah impor ekspor, dan serta masalah redominasi rupiah. Selain itu, apa yang dibahas dalam perang dagang Amerika Serikat Tiongkok juga masih berpengaruh untuk Indonesia. Begitu juga dengan masalah dinar dirham juga bisa berpengaruh untuk Indonesia. Karena Indonesia rakyatnya mayoritas beragama Islam. Berbagai kebijakan-kebijakan baik yang masih wacana ataupun yang sudah dijalankan memiliki dua sisi yaitu pro dan kontra. Dan ada alasan-alasan kenapa kebijakan itu belum bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah sebagai pencetus ide dari kebijakan itu sendiri. Ada beberapa orang yang merasa tidak diuntungkan oleh kebijakan ini sendiri dan sebaliknya ada orang yang merasa diuntungkan oleh kebijakan ini sendiri. Bisa saja pemerintah yang membuat keputusan itu belum benar-benar melihat dampak dari kebijakan yang sudah mereka buat maupun yang akan mereka buat. Tentu sebuah kebijakan harus dikeluarkan dengan benar-benar matang, dengan kesiapan yang harus benar-benar agar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian mengenai kenapa setiap kebijakan selalu ada positif dan negatif, pada dasarnya bisa jadi yang bermasalah sebenarnya bukan kebijakannya yang jadi bisa membawa dampak positif atau negatif itu. Karena jika yang menjalankannya benar, tanpa ada penyelewengan dari oknum-oknum tertentu, kebijakan itu bisa jadi tetap akan memberikan dampak baik. Jika dampak yang terjadi itu buruk, bukan berarti dampak itu terjadi di waktu yang dekat dengan berdirinya kebijakan itu. Saja kebijakan itu memberi efek lanjutan untuk masa-masa atau kebijakan ke depannya. Begitu pula jika dampaknya positif, kemudian pada dasarnya kebijakan-kebijakan itu jika dibuat dengan memperhitungkan keadaan masyarakat Indonesia, bukan tidak mungkin akan memperbaiki masalah perekonomian Indonesia yang sudah saya sebutkan tadi. Dan membuat gambaran perekonomian Indonesia ke depannya menjadi lebih cerah. Mengenai gambaran perekonomian Indonesia di masa mendatang, di sini kita sulit untuk memperkirakan apakah akan bisa membaik perekonomian Indonesia di akhir tahun 2020 ini. Terutama adanya status tanggap darurat pandemi ini dinaikkan pemerintah hingga akhir tahun. Berdasarkan perkiraan dari Bank Indonesia pada tahun 2021, dalam jangka menengah pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,5 hingga 6,1%, dengan inflasi terjaga di kisaran sasarannya serta defisit transaksi berjalan yang berada di kisaran 2,2 sampai dengan 2,7% dari PDB hingga tahun 2024.
Selain itu, mobilitas pelaku ekonomi yang terhambat sejalan dengan upaya penanganan penyebaran virus corona di banyak negara termasuk Indonesia yang akan menurunkan kinerja perekonomian di sektor pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan juga merambat ke sektor lainnya. Kondisi tersebut juga akan menurunkan kinerja ekspor barang dan jasa, serta mendorong konsumsi swasta dan investasi menjadi lebih rendah. Ketidakpastian pasar keuangan juga meninggi dipicu prospek perekonomian global yang menurun dan mempengaruhi modal jangka pendek ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika kita lihat, banyak negara yang sudah dikatakan maju pun mulai kesulitan dalam membangkitkan ekonominya, apalagi Indonesia yang masih dikategorikan berkembang. Dari berbagai macam masalah yang dibahas dalam berbagai materi perkuliahan, untuk menyelesaikannya kembali kepada orang-orang yang menjalankan atau yang membuat kebijakannya. Semakin matang perhitungan dari rencana kebijakan itu, maka semakin baik orang-orang yang akan menjalankannya. Bukan tidak mungkin adanya pandemi ini akan membuat masyarakat dan pemerintah menjadi lebih terpacu melawan pandemi ini melalui berbagai ide dan gagasan. Sehingga membuat gambaran perekonomian Indonesia di masa depan setelah pandemi ini menjadi lebih baik dan melebihi perkiraan dari Bank Indonesia yang saya kutip tadi. Sekian dari materi yang sudah saya paparkan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Maju bareng ngelawan corona. Ben kelanger neng omah wae di rumah saja bersama-sama.